Oke lor, selamat malam. Nah, hari ini kita mau melakukan penarikan pusaka. Untuk hajat di malam hari ini kita sedulur kita dari Purworejo. Nah, ini kita menunggu nanti beliau akan datang atau tidak. Kalau tidak datang nanti kita live. Tapi kalau beliau berkenan hadir ke sini nanti kita video offline. Nah, di sini kita berada di dapur. Ini kita sedang mempersiapkan sesuatu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam sajian kita. Yang pertama itu adalah seperti biasanya ya lor, teh pahit, kopi pahit, dan air putih. Ini tehnya itu kita menggunakan teh tubruk atau langsung seperti ini. Dulu pernah sekali kita kejadian kita melupakan hal ini ya. Itu semuanya hal yang mahal-mahal katakanlah seperti minyak dan lain sebagainya sudah kita siapkan, tapi kelupaan di bagian ini. Wah, sulit sekali untuk mendapatkan barang yang kita inginkan, padahal sepele yang kita tarik. Nah, yuk lur, kita tunggu hasilnya nanti. Kita akan membedah bunga apa yang kita pakai. Lur, jadi yang paling pokok itu harus ada 5: mawar merah, mawar putih, kenanga, kantil, dan melati putih. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nah, misal katakanlah setiap kali kita melakukan pemberian itu kita langsung satu tekem, itu bukan berarti karena kenapa-napa ya lur, karena bukan karena di sini kita siapkan sesuatu atau apa, itu enggak, tapi memang kita memberikannya itu secara ikhlas piuk gitu, jadi enggak cimit-cimit seperti itu. Ini kita buka, kita taruh di sini. Selanjutnya kita menggunakan, kalau malam hari ini kita menggunakan kemenyan Jawa. Kemenyan Jawa ini sebagai dasar dari semua kemenyan, karena kemenyan Jawa ini adalah salah satu kemenyan yang mudah terbakar ya lor ya, karena teksturnya seperti ini dan banyak campurannya, jadi ini yang paling mudah terbakar. Ini paling murah harganya. Nah, ini adalah menyan madu. Jadi kemenyan madu ini adalah kemenyan yang mungkin kalau di sini untuk kelasnya harganya paling mahal ya lor ya. Ini banyak juga orang yang menggunakannya untuk merokok. Nah, dari sajen, misal katakanlah minimalis, kita cukup menggunakan ini ya lor ya. Nah, teh pahit, kopi pahit, air putih, bunga setaman, menyan Jawa, dan menyan madu itu sebenarnya sudah cukup untuk perihal sajen. Oh iya, sama lupa, ini ada hiu dupa. Kita menggunakan ini ya lor ya, karena memang kita juga memproduksi apa ya, memproduksi dupa sendiri, tapi terlalu boros kalau kita gunakan itu karena harganya memang sedikit mahal. Komponen yang terpenting dari penarikan pusaka itu adalah minyak. Jadi minyak ini sudah kita wifi atau sudah kita isi jauh sebelum penarikan. Jadi misal katakanlah Mas, kalau penarikan ini nanti apa biayanya berapa, itu nanti akan kita bisa mengetahui biayanya berapa itu setelah kita mendapatkan alamat tempat yang ingin ditarik apa. Nah, seperti itu nanti kita tayuh Mas, nanti kita tayuh, katakanlah di sana nanti minta 3 cc atau 4 cc cukup. Kalau ini 3 cc ya loh. Nah, 3 cc atau 4 cc cukup. Nah, gitu ya udah seperti itu. Nah, terus akhirnya minyak kita beli, lalu kita wifi. Dalam artian kita wifi itu, nah seperti inilah penggambarannya. Misal katakanlah ini ya lor, ini adalah kalau orang yang tahu ini apa, itu pasti jawabannya adalah ini air minum. Kegunaannya untuk apa? Untuk minum. Nah, wifi itu adalah bertujuan untuk mengubah. Jadi misal katakanlah ini apa? Air minum buat apa? Ya bebas gitu loh. Nah, memang bebas.
bisa digunakan buat mengisi radiator, bisa digunakan untuk menyiram tanaman, bisa digunakan untuk apa sesuai dengan keinginan kita. Nah, sama halnya dengan minyak ini. Minyak ini kita fokuskan sebagai minyak untuk menarik pusaka. Ini juga ada minyak, ini minyak pikat. Ini juga minyak pikat. Nah, ini saya jelaskan lor ya. Minyak itu kan nanti minyak harganya berapa ya Mas? Yang ini 50.000 Mas. Yang ini 750.000, yang ini 50.000, 1 cc gitu. Ini minyaknya sama-sama minyak pikat, tapi harganya berbeda. Loh, kok kenapa bisa seperti itu? Ya memang seperti itu. Ada grade-nya, memang ada grade-nya dan ada apa ya lor ya? Katakanlah yo grade-nya tadi gitu. Harga minyak memang bervariatif. Sama jenisnya, misal katakanlah minyaknya itu 10.000. Kok tapi di tempat lain kok saya melihatnya 1 juta ya? Ya memang seperti itu, bukan palsu atau enggak, cuman memang grade-nya gitu loh. Ini pun sama-sama minyak pikat, yang ini 1 cc-nya 50.000, ini 1 cc-nya 750.000. Maka saya beli ini 1 cc, saya beli ini 3 cc. Tuh. Nah, oke lor, nanti kita langsung ke arah penarikan pusaka. Nah, oke lor, jadi bagian terpenting adalah kelapa. Nah, kenapa kita menggunakan kelapa? Kemarin ada yang bertanya toh, Mas, seharusnya kalau di dalam kelapa itu isinya merah delima atau masih kuning, pasti kelapanya akan sulit untuk dibelah dan lain sebagainya. Ya, menjawab pertanyaan itu ya lor, saya jawab. Jadi kegunaan kita menggunakan kelapa itu bukan karena ada maksud yang tidak ada maksudnya gitu loh. Jadi kita menggunakan kelapa itu ada maksudnya ya. Maksud yang pertama itu adalah kelapa ini bersifat menetralkan. Jadi kenapa kita kadangkala ya lor ya, kalau kita menarik pusaka itu kadang ada yang tenaganya besar sekali. Itu nanti kalau kita misal langsung kita tangkap dengan tangan, itu nanti berakibat fatal. Karena proses pusaka itu datang ke bumi, katakanlah seperti itu membawa hawa panas yang sangat amat gitu loh. Jadi kegunaan dari kelapa ini adalah menetralkan. Nah, ini kenapa saya kiting-kiting seperti ini dan saya seperti ini. Banyak sekali yang mempertanyakan kenapa toh Mas kenapa tidak menggunakan kelapa yang utuh? Karena kalau menggunakan kelapa yang utuh itu nanti biasanya seperti ini sudah ada yang modifikasi, dan kita sudah melakukan itu jauh sebelum ada mungkin YouTube setenar ini gitu loh. Karena gimana ya lor guys, jadi mungkin ada yang melihat kami terus akhirnya ada orang yang menggunakannya dan lebih terkenal dari kami karena mereka menggunakan YouTube atau sudah memang basicnya orang artis atau orang yang terkenal, kan kita juga nggak tahu. Mungkin beliau melihat itu dari kita terus mungkin mengaplikasikannya gitu loh. Piye to carane ngetrik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan seperti ini. Nah lor, kenapa di cara kita seperti ini gitu loh. Kalau dengan cara seperti ini kan kelihatan toh sudah berlubang atau belum. Nah, kalau andai saja tadi misal ada ininya, biasanya ini yang dimodifikasi ya lor. Nah, ini dicopot, di sini dilubang, terus lalu ini dipasang lagi, jadi seolah-olah seperti kelapa. Nah, kalau seperti ini enggak. Cara kami seperti ini sudah mungkin dari tahun 2011-an loh. Kita menggunakannya sudah seperti itu. Mungkin ada yang melihat terus mengaplikasikannya dan kemudian mereka lebih terkenal atau apa kan, jadi seolah-olah kita yang ikut-ikutan gitu. Yuk kita mulai.
Nah, ini adalah lokasi di mana kita melakukan penarikan pusaka ya lur ya. Jadi silahkan dilihat dasarnya seperti apa dan lain sebagainya, dan nanti pada saat penarikan kita sudah mendapatkan hasil, kita juga akan menunjukkan awalnya seperti ini, nanti akhirnya seperti apa, seperti itu, biar tidak ada dusta di antara kita. Nah, oke lor, ini hujan, kita geser atau krimis karena di sini yang ada atapnya. Copot ini mas. Ini ya. Oh iso Ini minyak yang kita wibek tadi ya. Nah, ini jadi ceritanya seperti ini lur. Hari ini kebetulan yang hajat itu tadi memberikan kabar bahwa menunggu ayahnya yang sakit nih bang, mbahnya. Sakit. Mbah, ada saya kelupaan ini medianya. Jadi yang hajat ini adalah sahabat dari Mbah Dawel ya lur ya. Jadi beliau mempercayakan semua, dan ini sekarang hari Rabu tanggal 8 hari Rabu tanggal 8. Ini insya Allah besok hari Kamis udah langsung kita tayangkan lur. Karena rencananya hari ini mau kita live, tapi nanti beliau karena apa ya lur ya, intinya kayak sedang menjaga kakeknya, ndak malah ora fokus, itu akhirnya kita memilih offline seperti itu. Dan ini adalah media air yang kita gunakan, ini yang dibawa oleh beliau dari Purworejo. Ya, semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik ya lur. Ini ada sedikit cerita tentang kerennya air ini. Ini airnya itu kalau di tanahnya di sana itu berwarna putih susu gitu Pak. Putih susu, tapi setelah dikasih ke wadah air mineral itu malah airnya jadi seolah kuning seperti ini lur. Padahal itu kalau di lokasi itu warnanya putih susu gitu. Jadi lokasi yang kita ambil ini malam hari ini adalah suatu mata air di mana airnya itu berwarna putih susu. Yuk kita tinggal, dan di sini nanti kita kan juga kedatangan tamu loh. Nanti kita akan menyuruh beliau nanti di waktu yang sudah kita tentukan, mungkin di sini akan kita
kasih tikar, nanti beliau suruh nunggu di sini dan merasakan, biar nanti bisa menceritakan lah Lur, biar menceritakan apa yang beliau rasakan pada saat menunggu di sini gitu, biar tidak bosan ya Pak. Ya. Yuk kita tinggal Lur. Nah oke Lur, ini Mas siapa? Henry. Mas Hendri yang akan menunggu, ini kita suruh pakai tikar. Ini jauh-jauh dari mana Mas? Ponorogo. Itu di sini berani Mas Hendri? Monggo. Oh, Ya, oke. Berani di situ ya. Yo, kuwi nang mburine wae. iya. Nah, di mundur. Ono wae Mas, apa ya? Ya. Wanita, Mas. Ya. Langsung ya, Bro. Langsung. Mas, heeh. Ya terus iki lho. Oke. Wah, tadi kan nunggu nih nganu kok. Jenengan padane manjur ya no. Can nunggu nih anu, Nunggu masih. sing tunggu. Oh iya, Mas. Pun. Heeh. Mas kan mau ya padahal. Wes, monggo Mas. Ini kita nggak mau ngambil, jenengan sing ngambil. Langsung, Mas. Diambil. Berangkat. Sak kepala Sak kelapanya komplit. Yuk. Nah, Mas Noel tugasmu nyerot di bawah. Tuh. Kita yo atas. Nanti ndak, soalnya kan sekarang banyak yang menggunakan apa gitu loh Mas. Yuk, sana monggo. Nanti tak tanya, rasa dredeg gitu. Dredeg. Belum membuka, saya mau bertanya. Apa yang dirasakan? Panas. Hah? Panas. Panas. Pas jenengan duduk di sana tadi? Panas. Panas. Oh, nih. Hawannya panas. Terus ada sesuatu? Angin atau Angin atau apa? angin mak blek langsung murum. Angin mablek terus buruk. Oh, ya wes, monggo buka. Ini jopo. Tepuk lisan ya. Oh, tepuk lisan. Gelas. Air berapa? gelas. Mbah. Nek orang anu ngene wae. Dua ini. Masuk. Kelihatan kan? Belum kelihatan. Ya, ada. Anu, Mbah. Napa? Mangke kan dikumbahke botol setunggal sing alit nika, mangke bene dienggo Om nganu. Apa-apa. Rasa disebut ke Rewangan. ben nggo buat beliau ngono lho, Mbah. Ini kemarin itu kita bercerita ada yang pengen mustika kelapa tapi ya wis jodohnya orang kan berbeda-beda ya lho. Iki kenapa apa burung iki? Mbah. Pilih. Cek, nunggu ini buka.
Ya, oke, belum kena berarti. Bikin satu lagi. Kita bercanda sama Mas Jamil dulu. Wi kula ngomong pripun? Mustika kewan. Cek putih. Iya, jadi kita itu kemarin melihat ada mustika hewan, tapi kita nggak tahu itu hewannya apa, dan ternyata ini dapat keong, dan kebetulan sekali memang menurut saya kalau dibawa beliau itu sangat cocok ya, Mbak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi usaha beliau ini juga sangat cocok untuk mendapatkan ini mustika kelapa ini, Lur. Kemungkinan besar yang membuat banyunya butek putih seperti susu ya ini gitu. Dan ini nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini karena belum kena semua, kita bikin sekali lagi, Lur. Oke, Lur, ini ternyata Oh, iya, Lur. Keong iki, Mas. Keong. Fosil keong, tapi di dalamnya wis ono alatnya untuk ini. Gitu. Berarti ini sudah kena semua, Lur. Nah, seperti ini. Nah, ya itu intinya. Nah, intinya ini. Keren sekali. Pantesan kok kaya iki kok diganu kok minggring-minggring. Ya, dapat ini, Lur. Nah, yuk langsung kita review saja. Nah, oke, Lur, ini jadi yang hajat ini ya malam hari itu adalah saudaranya Mbah Dalil, Mbah Mil. Nah, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, Lur. Ini 3. Jadi yang pertama ini adalah apa ini, Mbak? Monggo yang jelaskan. Nek dari sisi ini jenengan. Mustika kelapa. Nah, sebetulnya mustika kelapa itu prinsipnya untuk kekuatannya ya, cara kaya kula ngeten iki mejawu yang namanya mustika kelapa itu untuk kerezekian bagus, untuk mejawu nek cara wong bakul barang itu pangapunten itu bisa untuk pelarisan juga bagus. Itu karena ya yang namanya kelapa itu kan sifatnya itu migunani ke semuanya. Iya. Dari mejawu, dari seko pohonnya seko oyote kambil, seko kumplit daunnya, seko tapase itu ada gunanya, lidinya ada gunanya semua. Dan juga ini termasuk intinya dari buah kelapanya itu mustikanya ini. Ya. Semakin jenengan yang menyerahkan ya, Mbah. Siap. Nah, oke, Lur, yang kedua ini kita mendapatkan batu. Batunya ini kalau orang dari awam ya berwarna coklat ya, Lur ya. Tapi di sini ada keunikan yang sangat luar biasa yang tersimpan di sini. Semoga tampak di kamera. Ini, Mas, di sini ada angka 8 di dalam sini. Enggak pati kelihatan. Ya, Terlalu terang, Mas. tapi ya gini kita Ya itu samar-samar kelihatan. ya, itu pokoknya di sini ada angka 8, di mana angka 8 itu kalau menurut saya juga lagi-lagi mengenai tentang keberuntungan, karena angka 8 itu adalah angka yang tidak putus gitu. Bahkan kalau orang-orang Cina, orang-orang yang mempercayai tentang Feng Shui, angka 8 itu adalah memang angka untuk keberuntungan gitu ya. Nah, yang ketiga ini Mbah Dalil yang akan menjelaskan lagi, Mbak. Ya ini kemarin Metsewu pas posisi airnya itu di Baru bawah, sampai sini ya, Pak? sampai sini itu Metsewu Mas Jalu udah langsung aku ki ngerti koyo kewan nih, Mbak. Nah itu. Yeah, tapi itu nanti wujudnya mustika, aku udah ngareng jelas ke nyanu kok ndak ini kelera-keleru itu, tapi jelas-jelas itu mustika binatang. Cerita dari mustika binatang apa. Nah, yang kemarin yang kita pikirkan itu kalau enggak ular, kalajengking, atau keong. Nah, atau kelanceng atau apa. Atau kelanceng atau apa. Nah, ternyata ini yang muncul di sini adalah keong. Seperti keong ya, Lur ya, dan ternyata di dalamnya ya buka, Mbak. Nah, ini ada
mustikanya ya lur. Tapi ini kalau mustika ini banyak sekali orang yang menamai juga dengan mustika lipan atau apa, karena ini MD tapi kecil gitu. Nah tapi untuk energinya luar biasa lur. Ini kalau di sini jenengan ngerasake, ini tangannya itu kayak berputar-putar memusar di sini. Seperti itu. Nah, ini wadahnya saya cara saya mengkara kok ini. Oh, ini ya. Wadahnya ini. Nah, ini kan kita posisinya tadi tidak melihat secara langsung proses penarikannya. Proses wujudnya maksud saya. Nah, kita hadirkan sekalian Mas Hendrik yang menungguin tadi. Oh, iya. Mas Hendrik ini kebetulan beberapa hari ini kayak sering main ke sini. Nah, ini Mas Hendrik dari mana? Kulon Progonya? Kulon Progonya Waras. Oke, nah ini tadi kebetulan Mas Hendri yang saya suruh menunggu di depan, langsung di depan kelapa itu kurang lebih jaraknya berapa Mas? 1,5 meter atau? 1,5 meter. Oh, 1,5 meter dekat. Apa yang jangan rasakan? Kalau panas terus ada angin, baris tomak beluk api. Oh. Yang membuat jenengan katakanlah terkejut atau kaget apa? Apinya. Apinya. Setelah itu, setelah wujud bluk, apa yang jenengan rasakan? Adem. Jadi pada saat pusakanya mau datang itu hawanya panas, terus angin, langsung api itu nyala. Langsung udah, terus adem dingin. Oh ya, karena mohon maaf lur, posisinya di sini memang sedang hujan, jadi dingin ya Mbah ya, aslinya. Aslinya adem. Yeah. Nah, oke lur, jadi di sini dulu, nanti kita akan melanjutkan di penarikan yang berikutnya. Dan mohon maaf karena memang kita mungkin kurang rajin dalam mengupload lagi video tentang penarikan-penarikan, karena ini ya seperti yang kita katakan biasanya ya lur ya, banyak orang yang ingin di video atau yang tidak ingin di video, itu pokoknya nanti tergantung niat penghajat seperti itu. Nah, oke lur, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di penarikan berikutnya. Salam Rahayu, guys.